Halo sahabat semuanya, perkenalkan nama saya Valeria Messi Anggrini, biasa saya dipanggil Messi. Saya kelas A5 PBI, Pendidikan Bahasa Inggris, saya semester 5. Saya lintas prodi KPG PAUD pada semester ini. Adapun cerita yang akan saya bawakan adalah tentang si rubah yang sombong. Ini mata kuliah UAS untuk konsep dasar PAUD. Sebelum memasuki cerita ini, saya akan memperkenalkan tokoh-tokoh dari cerita tersebut. Adapun tokoh yang pertama adalah si rubah, dan yang kedua ada siput, yang ketiga ada gajah, dan yang keempat ada monyet. Jadi ini adalah media untuk saya menjelaskan dari cerita yang akan saya bawakan. Bisa dilihat, teman-teman. Silahkan menyaksikan guys. Pada zaman dahulu, di hutan belantara yang sangat lebat, terdapat seekor rubah yang sangat disegani oleh semua binatang di hutan tersebut. Rubah ini adalah hewan yang terkuat dan berlari cukup cepat dari semua binatang di hutan itu. Karena kekuatannya dan ketangguhannya dari semua binatang di hutan itu, rubah menjadi sangat sombong. Ia selalu meremehkan binatang lain dan selalu memandang rendah binatang lain. Pada suatu hari, rubah berjalan menyusuri hutan. Ia hendak mencari makan di sekitar hutan itu. Tiba-tiba dia berjalan melihat seekor siput. Rubah mengamati cara berjalan siput. Dan rubah terkekeh melihat siput berjalan dengan sangat lambat. Lalu rubah menyapa siput. "Halo siput." "Hai rubah." "Kamu mau kemana siput?" tanya rubah penasaran. "Saya ingin ke pantai hutan ini rubah." "Wah, berjalan lumayan jauh siput. Perlu berapa lama kamu sampai ke sana dengan gaya berjalanmu yang begitu lambat?" tanya rubah sambil tersenyum mengejek siput. "Bagaimana jika aku membantumu siput? Aku berjalan cukup cepat darimu, sehingga kamu bisa sampai di sana dengan cepat. Tapi jika aku membantumu, kamu harus menuruti semua kemauanku siput," jawab siput. "Terima kasih atas tawarannya rubah, tapi tidak perlu rubah. Saya bisa sendiri." "Apa? Kamu menolak tawaranku? Aku sudah berbaik hati siput, tapi kamu menolak keinginanku. Kamu tidak tahu siapa aku siput. Asal kamu tahu siput, aku adalah binatang yang terkuat dan disegani oleh binatang lainnya di hutan ini." "Bukan begitu rubah. Aku hanya tidak ingin merepotkanmu rubah." "Kamu tidak ingin merepotkanku siput? Tapi kamu mempermalukan harga diriku siput." "Mengapa kamu berkata seperti itu rubah? Aku tidak memperlakukanmu seperti itu." "Lihat dirimu siput. Kamu sangat berani seperti ini berbicara kepadaku. Asal kamu tahu, semua binatang di sini tidak pernah membantah apa atau menyela ketika aku berbicara siput. Hanya kamu yang berani berbicara seperti ini siput," jawab siput. "Aku hanya berkata apa yang seharusnya aku katakan rubah. Apa aku salah?" tanya siput.
Lihat, lihat. Kamu sangat berani, Siput. Bertanya lagi kepadaku. Dasar kamu, Siput. Tidak punya sopan santun. Kamu sangat egois. Tidak memikirkan perasaan orang lain. Kamu hanya memikirkan perasaan kamu sendiri, Siput. Egois. Tidak punya sopan santun. Bukankah itu dirimu, Rubah? Bukankah kamu tidak bisa menghargai perasaan orang lain jika orang lain menolak? Kenapa kamu marah kepadaku, Rubah? Kamu selalu saja menjawab apa yang aku bicarakan, Siput. Seharusnya kamu diam dan tidak menjawab pertanyaan apapun yang kulontarkan kepadamu. Terserah kamu saja, Rubah. Lalu Siput bergegas meninggalkan Rubah. Rubah yang ditinggalkan oleh Siput begitu saja. Dia sangat marah dan kesal sekali kepada Siput. Lalu Rubah berjalan dengan pikiran yang sangat kacau dan hati yang tidak ceria. Lalu tiba-tiba ia berjalan. Rubah menginjak sebuah lubang yang tertutup oleh daun-daun, sehingga membuat Rubah jatuh terperosot ke dalam lubang itu. Rubah sangat takut dan khawatir. Ketika terjatuh ke dalam lubang tersebut, karena lubang sangat dalam dan gelap. Rubah berteriak ke atas dan meminta tolong kepada binatang lainnya. Tolong! Tolong! Apakah ada binatang di atas sana? Berkali-kali Rubah menanyakan hal yang sama, namun hasilnya nihil. Hari berganti malam. Malam berganti pagi. Rubah sudah 2 hari di dalam lubang tersebut. Dia sangat kelaparan karena tidak ada yang bisa dia makan di dalam lubang tersebut. Lalu tiba-tiba dia mendengar ada suara binatang lainnya di atas sana. Ternyata yang lewat ada siput, gajah, dan monyet. Mereka berjalan bersama-sama mencari makan. Mereka sangat terkejut ketika ada binatang lainnya yang meminta tolong. Lalu mereka mencari ke sekelilingnya, tetapi tidak ada satu binatang pun. Lalu Rubah berteriak lagi. Dia berkata, "Saya di dalam lubang ini, tolong saya." Lalu mereka bergegas melihat ke arah lubang yang di depan mereka. Mereka sangat terkejut saat melihat Rubah di dalam lubang itu. Siput bertanya kepada Rubah, "Mengapa kamu ada di sana, Rubah?" "Ini semua karena kamu, Siput. Kamu membuatku marah kemarin dan aku jatuh ke dalam lubang ini. Dan aku sudah terperangkap di sini selama 2 hari, Siput." Lalu Siput bertanya lagi kepada Rubah, "Kenapa bisa begitu, Rubah?" "Saya hanya mengatakan apa yang seharusnya saya katakan, Rubah." "Ah, terserah itu. Sekarang saya mau keluar dari sini. Cepat keluarkan saya, bagaimanapun caranya." Lalu monyet dan gajah, "Baik, Rubah, akan kami lakukan." "Bagus, cepat." Lalu Siput berkata kepada Rubah, "Bukankah kamu meminta bantuan, Rubah? Seharusnya kamu berbicara lebih sopan, Rubah. Bukannya seperti itu." Lalu monyet menjawab, "Iya benar, Rubah. Seharusnya kamu tidak boleh seperti itu." Jawab Rubah,
Kamu mau aku harus bagaimana, Siput? Lalu kata Siput, aku mau ketika kami selamatkan dari sini, kamu harus berjanji kepada kami, Rubah. Kamu jangan bersikap semena-mena terhadap semua binatang lainnya di hutan ini. Kamu harus bisa menghargai semua binatang di sini dan jangan menghina kelemahan binatang lainnya hanya karena kamu ingin dianggap hebat, dianggap kuat oleh semua binatang di sini. Jadi aku minta kamu seperti itu, Rubah. Kamu harus mengubah diri kamu supaya tidak sombong lagi. Jawab Rubah. Apa? Kamu mau saya bersikap seperti itu, Siput? Seolah-olah kamu yang mengatur saya. Kamu mau saya seperti itu? Tidak bisa. Kamu tahu saya siapa? Saya adalah binatang terkuat di sini. Jadi saya tidak mau menuruti perintah kamu, Siput. Oh ya? Baiklah. Jika kamu kuat, mengapa kamu tidak bisa menyelamatkan dirimu sendiri? Kamu keterlaluan sekali, Siput. Awas kamu. Bukannya kamu kuat, iya kan? Kamu pasti bisa mengeluarkan dirimu dari situ. Ayo teman-teman, kita pergi. Toh juga Rubah bisa mengeluarkan dirinya sendiri dari lubang itu. Dia kan kuat, dia kan paling terhebat di hutan ini. Lalu Rubah berteriak kepada teman-temannya yang hendak meninggalkan dia sendiri di dalam lubang itu. Jangan pergi. Baik, aku akan mengikuti perintah kalian untuk tidak mengganggu binatang lainnya. Tolong keluarkan saya dari sini. Saya mohon. Kamu berjanji, Rubah? Ya, saya berjanji. Ayo teman-teman, kita selamatkan Rubah. Lalu mereka mencari cara untuk menyelamatkan Rubah dari lubang itu. Tiba-tiba, monyet melihat ada pohon kelapa dan buah kelapa yang sudah tua di pohon tersebut. Lalu monyet memanjat pohon itu dan mengambil buah kelapa tua agak banyak. Lalu diikatnya dengan akar sehingga menjadi satu dan terbentuk menjadi sebuah pelampung. Setelah kelapa diikat dan menjadi sebuah pelampung, mereka menjatuhkan ke dalam lubang itu. Sebelum menjatuhkan, mereka berkata kepada Rubah untuk menjauh sedikit dari tengah lubang itu. Kemudian Rubah diminta untuk naik ke atas kelapa tadi yang sudah mereka satukan. Lalu gajah mengisi air dengan belalai ke dalam lubang, sehingga airnya penuh dan Rubah bisa naik ke atas dengan bantuan kelapa tua tadi yang sudah mereka satukan menjadi pelampung. Lalu setelah airnya sudah terisi penuh dan Rubah bisa naik ke atas dengan bantuan kelapa tua yang mengapung ke atas, akhirnya Rubah selamat dan bisa kembali. Rubah berjanji kepada dirinya sendiri dan semua binatang lainnya bahwa ia tidak akan sombong dan bersikap semena-mena kepada binatang lainnya. Mereka semua hidup bahagia selamanya. Selesai.